Bapak dosen dan teman-teman semuanya, kami dari kelompok 10 yang akan mempresentasikan penilaian kinerja organisasi sektor publik. Di sini ada teman saya, Ana Agustri Karisma Iswari sebagai penyaji kedua dan juga saya sendiri, Novia Septri Kumalasari sebagai penyaji pertama. Yang pertama ada penilaian kinerja berdasarkan value for money audit. Value for money merupakan tolak ukur dalam anggaran belanja suatu organisasi, baik organisasi yang berusaha untuk mendapatkan laba atau perusahaan yang non-profit seperti perusahaan sektor publik. Value for money adalah penilaian kinerja yang meliputi efisiensi, efektivitas, dan ekonomi. Indikator kinerja dalam perusahaan yang menggunakan value for money harus menggambarkan tingkat pencapaian layanan pada biaya ekonomis yang terbaik. Ini artinya, walaupun dengan biaya yang rendah dan murah tidak selalu yang terbaik, karena dengan biaya rendah dan murah tidak dapat dikatakan yang terbaik pula. Selanjutnya, ada manfaat implementasi konsep value for money pada organisasi sektor publik. Yang pertama, meningkatkan efektivitas pelayanan publik dalam arti pelayanan yang diberikan tepat sasaran. Yang kedua, meningkatkan mutu pelayanan publik. Yang ketiga, menurunkan biaya pelayanan publik karena hilangnya inefisiensi dan terjadinya penghematan dalam penggunaan input. Yang keempat, alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik. Dan yang terakhir, meningkatkan kesadaran akan uang publik sebagai akar pelaksanaan akuntabilitas publik. Selanjutnya, di sini ada langkah-langkah pengukuran value for money. Yang pertama, pengukuran ekonomi. Pengukuran efektivitas hanya memperhatikan keluaran yang didapat, sedangkan pengukuran ekonomi hanya mempertimbangkan masukan yang dipergunakan. Ekonomi merupakan ukuran relatif. Yang kedua, ada pengukuran efisiensi. Efisiensi merupakan hal penting dari 3 pokok bahasan value for money. Yaitu efisiensi diukur dengan rasio antara output ataupun dengan input. Kemudian langkah yang ketiga yaitu ada pengukuran efektivitas. Efektivitas merupakan ukuran hasil atau tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Langkah yang keempat ada pengukuran outcome. Outcome adalah dampak suatu program atau proyek terhadap masyarakat. Outcome lebih tinggi nilainya daripada output, karena output hanya mengukur hasil tanpa mengukur dampaknya terhadap masyarakat. Selanjutnya ada Balance Scorecard di sektor publik. Balance Scorecard atau BSC adalah sistem manajemen yang dapat membantu organisasi untuk menjelaskan visi dan strategi mereka dengan menerapkannya dalam kegiatan operasinya. BSC memberikan umpan balik baik dari sisi proses kegiatan internal maupun hasil-hasil dari luar dalam rangka perbaikan kinerja dan hasil suatu organisasi secara terus-menerus. Ketika diimplementasikan, BSC menggunakan perencanaan strategis dari hanya sekedar wacana akademis menjadi sesuatu yang nyata. BSC pun dapat dipergunakan dalam pemerintahan karena dengan BSC pimpinan pemerintah dapat mengetahui harapan rakyat dan kebutuhan pegawai pemerintah guna memenuhi harapan rakyat. Ada 4 perspektif pendekatan mengukur kinerja berdasarkan aspek finansial dan non-finansial. Yang pertama, perspektif finansial. Yang kedua, perspektif pelanggan. Yang ketiga, perspektif proses internal. Yang keempat, perspektif inovasi dan pembelajaran. Selanjutnya ada penerapan dan proses implementasi Balance Scorecard. Yang pertama, mendefinisikan tujuan, sasaran strategis, dan program organisasi. Yang kedua, merumuskan framework pengukuran setiap jenjang manajerial. Yang ketiga, mengintegrasikan pengukuran ke dalam sistem manajemen. Yang keempat, monitoring sistem pengukuran kinerja. Selanjutnya ada tujuan Balance Scorecard. Yang pertama, pengukuran kinerja yang komprehensif. Balance Scorecard membantu perusahaan dalam mengukur kinerja secara menyeluruh dengan melibatkan berbagai perspektif yang saling terkait. Dengan melihat indikator kinerja dari perspektif keuangan, pelanggan, proses internal dan pembelajaran serta pertumbuhan, perusahaan dapat memperoleh pemahaman yang lebih lengkap tentang keberhasilan mereka. Yang kedua, fokus pada tujuan strategis. Balance Scorecard membantu perusahaan dalam menghubungkan tujuan jangka panjang dengan tindakan operasional sehari-hari. Dengan memetakan strategi ke dalam indikator kinerja yang terukur, perusahaan dapat memastikan bahwa setiap tindakan dan inisiatif yang diambil sesuai dengan arah strategis yang telah ditetapkan. Selanjutnya, identifikasi kebutuhan pelanggan.
Melalui perspektif pelanggan dalam Balance Scorecard, perusahaan dapat fokus pada kebutuhan dan harapan pelanggan. Hal ini membantu perusahaan dalam meningkatkan kualitas produk atau layanan, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan mempertahankan pangsa pasar yang baik. Selanjutnya, meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Dengan memperhatikan perspektif proses internal, Balance Scorecard membantu perusahaan dalam mengidentifikasi dan mengukur efisiensi serta efektivitas proses-proses internal. Dengan demikian, perusahaan dapat mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan mengimplementasikan perbaikan yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Selanjutnya, meningkatkan pembelajaran dan pertumbuhan. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan dalam Balance Scorecard membantu perusahaan dalam mengembangkan karyawan, mengelola pengetahuan, dan mendorong inovasi. Ini membuka peluang untuk meningkatkan kemampuan organisasi dalam menghadapi perubahan lingkungan bisnis dan menciptakan keunggulan kompetitif jangka panjang. Terakhir, komunikasi dan koordinasi yang lebih baik. Balance Scorecard memberikan kerangka kerja yang jelas dan terstruktur untuk mengkomunikasikan tujuan strategis kepada seluruh organisasi. Ini memastikan bahwa setiap anggota tim memiliki pemahaman yang sama dan bekerja menuju tujuan yang sama, memfasilitasi koordinasi yang lebih baik antar departemen dan fungsi dalam perusahaan. Baik, kesimpulan dari materi yang kami paparkan yaitu value for money merupakan tolak ukur dalam anggaran belanja suatu organisasi. Baik organisasi yang berusaha untuk mendapatkan laba atau perusahaan yang non-profit seperti perusahaan sektor publik atau pemerintah. Indikator kinerja dalam perusahaan yang menggunakan value for money harus menggambarkan tingkat pencapaian layanan pada biaya ekonomis yang terbaik. Ini artinya walaupun dengan biaya yang rendah dan murah tidak selalu yang terbaik, karena dengan biaya rendah tidak dapat dikatakan yang terbaik pula. Balance Scorecard atau BSC adalah sistem manajemen yang dapat membantu organisasi untuk menjelaskan visi dan strategi mereka dengan menerapkannya dalam kegiatan operasinya. Ketika diimplementasikan, Balance Scorecard menggunakan perencanaan strategis dari hanya sekedar wacana akademis menjadi sesuatu yang nyata. Balance Scorecard pun dapat dipergunakan dalam pemerintahan, karena dengan balance scorecard, pimpinan pemerintah dapat mengetahui harapan rakyat dan kebutuhan pegawai pemerintah guna memberi harapan rakyat.